Satu kalimat ini mengubah cara saya melihat masalah seumur hidup. Dulu, setiap kali saya menghadapi masalah, saya langsung bertanya, Tuhan, kenapa ini terjadi? Saya pikir kalau hidup saya benar di hadapan Tuhan, maka segalanya harus lancar. Tidak ada sakit, tidak ada rugi, tidak ada penolakan. Tapi nyatanya, masalah tetap datang. Tidak peduli seberapa keras saya berdoa, tidak peduli seberapa tulus saya melayani, sampai suatu hari saya duduk dalam keheningan, frustasi, kecewa, dan jujur sedikit marah pada Tuhan. Dan saat itu saya membaca sebuah renungan. Di dalamnya ada satu kalimat yang menghantam hati saya seperti palu ke batu. Kalimat itu berbunyi, Tuhan tidak selalu mengubah situasi kita, tapi Dia pasti menggunakannya untuk mengubah kita. Saya ulang lagi, Tuhan tidak selalu mengubah situasi kita, tapi Dia pasti menggunakannya untuk mengubah kita. Kalimat itu menghentikan semua keluhan saya. Selama ini, saya terlalu sibuk minta Tuhan untuk mengubah keadaannya. Sampai saya lupa bertanya, Tuhan, apa yang ingin Engkau ubah dalam diriku melalui keadaan ini? Saya baru sadar bahwa Tuhan bukan tukang sulap yang langsung hilangkan masalah. Dia adalah sang berjunan yang membentuk hidup saya lewat tekanan, benturan, dan bahkan keretakan. Masalah bukanlah akhir. Masalah ada alat yang dipakai Tuhan untuk menumbuhkan kesabaran, membentuk kerendahan hati, mengikis ego, membangkitkan iman, mengalihkan fokus dari dunia ke surga. Sejak hari itu, saya berhenti melihat masalah sebagai hukuman. Saya mulai melihatnya sebagai proses pemurnian. Karena ternyata berkat terbesar tidak selalu datang dalam bentuk jawaban doa. Kadang justru datang dalam bentuk masalah yang membawa saya lebih dekat ke hati Tuhan. Mungkin hari ini kamu sedang bertanya hal yang sama. Tuhan, kenapa saya kehilangan? Tuhan, kenapa saya dikhianati? Tuhan, kenapa saya tidak dipulihkan secepat orang lain? Dan mungkin jawabannya bukan di kenapa, tapi di apa. Apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hatimu? Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Perhatikan segala sesuatu, termasuk masalah. Itu artinya luka kita tidak sia-sia, kegagalan kita tidak sia-sia, air mata kita tidak sia-sia. Tuhan pakai semua itu untuk satu hal, membentuk kita jadi pribadi yang makin serupa Kristus. Jadi sekarang, saat masalah datang lagi, saya tidak langsung panik. Saya tidak langsung bertanya, kapan ini selesai Tuhan? Tapi saya belajar bertanya, apa yang ingin Tuhan ajarkan lewat ini? Dan disitulah saya mulai melihat pertumbuhan, bukan hanya penderitaan. Saya mulai melihat pembentukan, bukan hanya kesulitan. Dan semua itu berawal dari satu kalimat sederhana. Tuhan tidak selalu mengubah situasi kita, tapi Dia pasti menggunakannya untuk mengubah kita. Kalimat itu mengubah cara saya melihat masalah, dan mungkin hari ini bisa mengubah hidupmu juga.